Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat dimanapun berada. Kembali pada hari Sabtu sore ini kita akan membawakan JSA, jangan salah arah, membahas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bahas satu tentang Ade Armando yang menyampaikan satu pernyataan yang bersikap provokatif ya. Namun sebelum kita bahas dengan narasumber kita akan lihat dulu tayangan video berikut ini. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun, terutama di kalangan non-Muslim dan daerah Indonesia Timur. Ini terlihat di hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting yang baru kemarin dirilis. SMRC membandingkan perolehan suara Nasdem antara 2021 dan Agustus 2022. Harap dicatat, survei kedua itu dilakukan pada Agustus 2022 loh, sebelum Nasdem secara resmi mengumumkan bahwa capres mereka adalah Anies. Tapi waktu itu kan sudah terdengar isyarat bahwa Surya Paloh sudah semakin mendekat pada Anies. Jadi lumayan valid lah untuk menggunakan hasil survei bulan Agustus ini. Bahkan kalau saja survei dilakukan sekarang, sangat mungkin hasilnya lebih tegas lagi. Tapi kita gunakan sajalah hasil survei ini. Ada beberapa hal penting. Pertama, dukungan pada Partai Nasdem di Indonesia bagian timur turun dari 10,8% pada 2021 menjadi 3,9% pada Agustus 2022. Sementara pada periode yang sama, dukungan pada Nasdem di provinsi dengan penduduk terbesar Jawa Barat belum mengalami perubahan berarti dari 0,4% menjadi 1,7%. Kemudian soal agama. Dukungan kepada Nasdem di kalangan pemilih non-Muslim menurun dari 6,8% pada 2021 menjadi 2,5% pada 2022. Di sisi lain, Ya, baik. Tadi ya sekilas tentang pernyataan Saudara Ade Armando ini ya terkait dengan dukungan terhadap Nasdem di kalangan non-Muslim yang menurun ya. Dia mengutip hasil survei yang ya lagi-lagi kita tahu ya namanya survei kan banyaklah indikator yang juga bisa difabrikasi juga. Oke, saya ingin langsung mendiskusikan dengan Bang Ahmad nih tentang topik kita sore hari ini. Gimana Bang terkait Ade Armando ini? Silakan Bang. Iya, saya kira ini kita sudah yang kesekian kali ya bicara mengenai pernyataan Ade Armando yang sangat meresahkan publik. Ya, cuma sampai hari ini kita belum mendengar ya Mus ya ada satu pemanggilan terhadap Armando terkait dengan pernyataannya itu ya. Nah, kalau kita tonton tadi video tadi ya, itu dia mengkritisi bahwa orang-orang Kristiani, saudara-saudara kita Kristiani ini tidak akan memilih Anies Baswedan dan partai-partai yang akan mendukung Anies Baswedan akan ditinggalkan oleh umat Kristiani gitu ya. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ade Armando yang kata logikanya dia itu mengutip satu rilis media survei yang nggak tahu ini medianya apakah betulan survei ya atau media memang abal-abal begitu ya yang menggiring orang atau menggiring minoritas untuk menyukai kandidat tertentu atau tidak menyukai kandidat tertentu. Saya kira itu bukan survei yang bisa dipercaya ya gitu. Nah, pernyataan Ade Armando ini saya kira istilahnya menggunakan tools yang sebetulnya netral tapi digunakan untuk mendukung argumentasinya dia.
Dan dia ini kan kita bisa kategorikan sebagai pendukungnya Pak Ganjar gitu ya. Kita persingkat pendukungnya Pak Ganjar itu namanya Ganjaris ya, meskipun dalam berbagai kesempatan atau ada berbagai infografis bahwa pendukung Ganjar itu tidak semuanya Ganjaris. Tapi kita persingkat supaya memudahkan kita untuk menyebutkan ya pendukung Pak Ganjar ini adalah ini infografis yang saya katakan tadi, Mus, bahwa para pendukung Ganjar ini ya ada beberapa kelompok tentunya, tidak hanya Ganjaris. Sedangkan Ganjaris ini adalah satu nama yang melekat sama Eko Kuntadi sebenarnya, tetapi Eko Ustazah ya putri pimpinan kiai di daerah Jawa Tengah, ya Eko kemudian melimpahkan untuk Ganjarisnya itu dipegang oleh seseorang yang bernamanya Kris Chantra ya. Nah ini sementara ada pendukung-pendukung yang lain seperti kawan Ganjar Bersatu ya, Seknas Ganjar ya, Sahabat Ganjar, Ganjar Pranowo Mania ya, GP Mania ini yang ketuanya adalah Immanuel Ebenezer ya, atau kita panggil Noel ya. Nah, meskipun spektrum pendukungnya Pak Ganjar ini banyak, ya salah satunya adalah Ade Armando, tetapi apa yang dilakukan oleh Ade Armando ya menyiratkan bahwa pendukungnya Pak Ganjar ini seolah-olah sedang ketakutan. Takut karena Anies Baswedan akan menang. Makanya dalam salah satu pernyataannya Ade mengatakan kalau Anies mau dikalahkan, maka umat Kristiani harus bersatu untuk tidak memilih Anies. Nah, saya kira itu yang pernyataan yang membuat resah masyarakat kita, apalagi ya masyarakat kita ini adalah masyarakat yang belum juga terbebas dari pembelahan setelah 10 atau 2 pemilu terakhir ya, di mana isu pembelahan itu masih tetap melekat saja ya. Setidaknya itu yang kita rasakan kalau kita bicara di sosial media kita. Demikian, Mus. Tadi ya ada semacam ketakutan ya atau apa sehingga statement yang dikeluarkan ini terkesan nggak rasional jadinya gitu loh. Jadi orang kalau lagi panik atau apa kan jadinya menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu provokatif gitu loh. Dan ini kan seharusnya polisi juga harus melihat konten ini karena yang disampaikan tuh kalau kita lihat kan benar-benar terjadi kayak membelah gitu loh. Ada umat Kristiani jangan memilih Anies segala macam. Ini kan berbahaya bagi kerukunan bangsa kita. Ini bagaimana Bang Matur melihatnya? Saya kira apa yang dituduh oleh Ade Armando ini yang katanya Anies Baswedan ini tidak berpihak sama minoritas ya. Kemudian hanya memperjuangkan aspirasi dari umat tertentu saja. Ya, saya kira pertama ya ini bisa kita lawan dengan bagaimana ya kita lihat kiprah Anies Baswedan saat dia memimpin Jakarta untuk semua. Ya, Anies ini kan memimpin 5 tahun lengkap genap begitu ya. Dan dia terbukti ya menjadi gubernur DKI itu buat semua umat beragama. Dan tidak mengistimewakan satu agama dibandingkan dengan agama lainnya. Selama Anies Baswedan memimpin Jakarta, ya Anies membangun ya gereja-gereja, ya, gereja bahkan diberikan IMB dari pemerintah tanpa ada hambatan. Bahkan di beberapa kesempatan Anies yang meletakkan batu pertama pembangunan gereja dan juga menandatangani peresmian tempat ibadah tersebut. Pada Natal 2021 misalkan pemerintah Provinsi DKI memiliki 4 agenda di sejumlah gereja di Jakarta menjelang Natal. Ya, agenda tersebut diantaranya peresmian GPIB Immanuel di Jakarta Pusat, peletakan batu pertama gereja Kalvari di Lubang Buaya, Jaktim, GBIB Pelita Jakarta Timur, penyerahan IMB Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Selatan ya. Bahkan dia juga menyalurkan bantuan senilai 11 miliar bagi tempat-tempat ibadah tersebut. Ada 65 tempat ibadah yang dibangun. Ya, setidaknya ini berdasarkan catatan dari kepala bagian mental spiritual ya.
DKI Jakarta. Bahkan ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia, PGPI ya, Pendeta Jason Balompapweng itu memuji kepemimpinan Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa terima kasih Pak Bapak Gubernur, saudara boleh lihat berita yang didengar saudara keliru, beliau sangat nasionalis dan keluarga nasional. Itu saya kira tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Makanya hasil survei yang disampaikan oleh Ade Armando ini dari mana sumbernya? Bahkan Ade Armando sendiri berkesimpulan kok yang misleading, menyesatkan dan sangat bernuansa politik identitas gitu ya, politik yang memecah belah, seolah-olah Anies hanya mementingkan kandidat tertentu saja, umat tertentu saja, sementara Ganjar ataupun jagoannya Ade Armando tidak. Menurut saya ini satu hal yang sangat misleading dan ini sangat tidak terpuji dan harus diberikan satu hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan dan juga tidak membuat inspirasi bagi orang-orang di belakang Ade Armando yang akan menggunakan isu SARA ya dalam politik 2024. Saya kira demikian, Bro. Berarti kan memang narasi yang dibangun saudara Ade Armando ini kan lagi-lagi kita sampaikan ini cukup berbahaya Bang ya bagi demokrasi, bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, sebetulnya ini aparat bagaimana sih terkait hal ini nih? Di luar sana, ya pendukung-pendukungnya Pak Ganjar ini ingin punya satu partner dalam pencalonan presiden, ini partner yang bagus, agar Ganjar itu juga bisa naik kelas atau setara kelasnya gitu loh. Kalau kita mengedepankan narasi program, narasi ide, ya narasi rencana ke depan, ya bukan menggunakan isu SARA seperti ini. Nah, saya kira ini sangat tidak kondusif ya buat pemilu 2024. Ya, kalau semua pendukung Ganjar seperti Ade Armando ini mengerikan bos buat pemilu 2024 kita nanti. Ya, tetapi saya ingin sampaikan ada satu data atau fakta bahwa salah satu pendukung Pak Ganjar ya, Immanuel Ebenezer ya, yang kita panggil Bung Noel, dia punya pandangan yang cukup berbeda dengan pandangannya Pak Ade Armando, bahwa dia ingin masing-masing kubu marilah berbeda, tetapi berbeda dalam hal narasi untuk membangun negeri. Jadi silakan diuji kontestasi gitu loh, nggak perlu ya dia dihalang-halangi, ya dikriminalisasikan, dituduh korupsi dan sebagainya. Tidak perlu untuk seperti itu. Biarkan saja dia punya hak politik ya untuk dicalonkan dan untuk mencalonkan diri. Ya bisa kita gunakan. Kita butuh orang-orang yang punya gagasan-gagasan yang banyak ya terkait bagaimana membangun Indonesia ke depan. Apalagi tantangan Indonesia ke depan ini kan sangat berat sekali ya di tengah inflasi, resesi global. Tambah lagi konflik geopolitik ya yang terjadi di blok timur dan di blok barat gitu. Nah, kaitannya mengenai sikap tegas aparat, ya saya kira kita sebagai publik ini perlu mengingatkan para aparat kita. Ini ada satu momen yang bisa meningkatkan kredibilitas aparat keamanan kita setelah porak-poranda dari kasus Sambo dan kasus narkoba petinggi Polri yang lain gitu. Ini kesempatan untuk membangun kredibilitasnya. Oleh karena itu, kalau seandainya memang menurut ya, polisi ada unsur pidana, ada unsur pelanggaran Undang-Undang ITE karena meresahkan publik dan juga ketertiban umum, termasuk juga pasal penistaan agama, saya kira ini perlu tindak tegas Ade Armando ini. Ya, ditindak tegas ini dalam rangka memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Yang kedua adalah supaya kejadian-kejadian ini tidak ditiru oleh pendukung-pendukung dari berbagai pihak ya untuk menggunakan isu SARA ya sebagai alat kampanyenya. Itu sama sekali meresahkan kita sebagai orang yang cinta Indonesia sebagai bangsa yang plural, bangsa yang beragam gitu loh. Bangsa yang menyadari bahwa perbedaan itu bukannya memecah belah kita, tapi perbedaan itu malah menambah rasa syukur kita sebagai bangsa karena kita punya banyak beragam suku, bangsa, agama dan bahasa. Saya kira itu, Bro Mustafa.
Oke, baik Bang. Mungkin ada yang ingin disampaikan pernyataan terakhir atau sudah cukup? Saya kira cukup, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang atas diskusinya terkait masalah Ade Armando ini. Kita juga sambil menunggu ya bagaimana reaksi atau aparat kepolisian melihat permasalahan ini sambil kita publik menunggu bersama. Terima kasih Bang Matur atas waktunya, dan ini saya mengucapkan selamat weekend Bang di hari Sabtu. Selamat weekend buat kita semua ya. Ya, oke Bang. Having fun keluarga. Kita sambung di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.